Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Eris Prasetya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang kami buat bersama teman sekelompok saya, yaitu Halimatus Sakdia, yang bertindak sebagai ketua kelompok dalam penelitian karya tulis ilmiah ini. Artikel ilmiah ini kami beri judul yaitu Pengaruh Konten Media Sosial TikTok berbasis kearifan lokal terhadap minat pembelajaran siswa SMA di Jakarta dan Depok. Pada pendahuluan ini, yang pertama adalah TikTok dalam pembelajaran. TikTok sebagai platform video pendek yang telah meraih popularitas global yang tinggi, ini menawarkan potensi yang signifikan untuk dimanfaatkan secara inovatif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan generasi muda, TikTok ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara metode pembelajaran konvensional dan preferensi belajar siswa masa kini. Dengan kemampuannya juga untuk menyampaikan informasi secara visual dan kreatif dalam format yang singkat dan menarik, TikTok memungkinkan pengajar untuk mengemas materi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif. Pengguna video pendek ini juga tidak hanya meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah, namun juga dapat memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. Melalui TikTok juga materi sejarah yang mungkin dianggap kaku atau membosankan oleh sebagian siswa dapat diubah menjadi konten yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Lalu pada poin yang kedua, yaitu adalah pengaruh teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi atau TIK ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan, membuka peluang baru untuk integrasi yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Namun juga dalam era digital ini, TIK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga sebagai pendorong transformasi pendidikan, di mana pendekatan konvensional mulai bergeser menuju metode yang lebih interaktif, kolaboratif, dan terpersonalisasi. Lalu yang poin ketiga adalah tantangan pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah ini seringkali dianggap membosankan dan kaku oleh banyak siswa, yang dimana ini banyak siswa yang melihatnya sebagai rangkaian fakta dan tanggal yang harus dihafal tanpa relevansi dengan kehidupan mereka. Tantangan ini juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya meningkatkan siswa pada pemahaman yang mendalam tentang masa lalu. Dan kurangnya keterlibatan siswa ini dalam pelajaran sejarah sering kali disebabkan oleh pendekatan pembelajaran konvensional yang menurut mereka ini cukup kaku. Di sisi lain juga, pengguna TikTok dalam pendidikan sejarah juga membuka peluang untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya ke dalam pembelajaran mereka. Melalui platform ini juga siswa dapat memperkenalkan atau membuat konten narasi sejarah yang lebih beragam dan inklusif, yang dimana ini mencakup perspektif lokal dan tradisi budaya yang mungkin kurang terekspos dalam materi pembelajaran konvensional. Dengan demikian juga, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran yang menarik, namun juga sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman siswa tentang sejarah dari sudut pandang yang lebih luas dan beragam. Kemudian kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian ini ialah suatu langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sebuah penelitian, yang dimana kita melakukan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini ya untuk mengukur efektivitas TikTok sendiri dalam pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal, yang tujuannya untuk mengembangkan minat siswa melalui media sosial. Nah, pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data yang objektif yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, desain penelitian ini kami menggunakan desain survei dengan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Nah, analisis data statistik deskriptif kami membagi menjadi dua, yaitu modus dan persentase. Kemudian kita menguji data tersebut dengan uji korelasi antara variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Untuk populasi dan sampel, populasi
kami menggunakan siswa kelas 10, 11, dan 12 di beberapa SMA yang ada di Jakarta dan di Depok. Sesuai dengan judul penelitian kami yaitu kearifan lokal, maka kami mengangkat ruang lingkup rumusan masalah yaitu yang ada di Jakarta dan di Depok. Nah, sampel yang kami gunakan ialah 100 siswa yang dipilih secara acak dengan purposive sampling. Dan terakhir ialah instrumen penelitian, kami menggunakan teknik angket atau kuesioner, yang dimana harapannya adalah data tersebut dapat terukur dan objektif. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, TikTok sebagai media pembelajaran alternatif diduga sebagai sarana edukasi yang efektif. Kenapa tidak? Video pendek berdurasi 15 detik hingga 3 menit yang interaktif dan menarik untuk pembelajaran sejarah ini dianggap sebagai suatu tempat yang relevan anak-anak untuk lebih berkarya. Nah, TikTok dan kearifan lokal itu membantu menyajikan sejarah lokal dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penggunaan TikTok tentunya meningkat dengan kesadaran dan kebanggaan siswa terhadap warisan budaya lokal. Kami memperoleh hasil penelitian ini berdasarkan pada analisis tabulasi data melalui skor yang telah kami hitung berdasarkan statistika. Kami membagi menjadi 2 pertanyaan, antara pertanyaan untuk variabel X dan pertanyaan untuk variabel Y, yang dimana X adalah bagaimana peran TikTok ini dalam menuangkan atau mengembangkan kearifan lokal dalam media sosial, sedangkan untuk variabel Y adalah minat siswa tanpa pembelajaran menggunakan TikTok atau lebih terarah pada konsep konvensional. Kemudian pada tabel 3, kami menyajikan sebuah tabel yang berisi tentang presentasi skor terhadap variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian variabel X ini, persentase dukungan terbesarnya adalah 60,81% siswa mendukung penggunaan TikTok berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah, sedangkan modus mayoritasnya adalah nilai 4. Nah, hasil penelitian variabel Y, minat pembelajaran sejarah pembelajaran konvensional, memiliki 48,5% siswa masih mendukung metode konvensional meskipun tidak sebesar metode pembelajaran dengan TikTok. Maka dapat disimpulkan teman-teman dan Dewan Juri bahwa TikTok lebih menarik bagi siswa, namun metode konvensional tetap dianggap relevan. Untuk uji koefisien korelasi person, kita memiliki jawaban nilai R ialah 0,346 atau bisa dikatakan hubungan positif moderat antara penggunaan TikTok dan minat belajar sejarah, yang kemudian diinterpretasikan bahwa peningkatan pengguna TikTok cenderung meningkatkan minat belajar siswa, tetapi hubungannya tidak sangat kuat. Nah, kesimpulan dan implikasinya bahwa efektivitas TikTok ini meningkatkan keterlibatan siswa, namun perlu dievaluasi untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Kombinasi metode, pentingnya menggabungkan konten TikTok dengan metode konvensional untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, di sini teman-teman dan Dewan Juri, peran guru seharusnya tetap berperan dalam memotivasi dan menginovasi metode pengajaran dan pembelajaran siswa, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa TikTok memiliki peran penting dalam meningkatkan minat dan belajar siswa terhadap sejarah dan kearifan lokal. Sebagian besar responden merasa bahwa konten-konten sejarah di TikTok ini lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan metode belajar konvensional yang meskipun tetap efektif, seringkali tapi dianggap kurang menarik. Nah, kombinasi antara TikTok dan metode konvensional dapat menjadi pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan keterlibatan dalam pembelajaran sejarah. Teman-teman sekalian dan Dewan Juri yang terhormat, sekian presentasi dari kelompok saya dari Universitas Indraprasta PGRI dalam mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Social History Competition for Young Spirit and Innovation, pembelajaran sejarah dalam balutan teknologi berbasis kearifan lokal. Saya Halimatus Sakdiah Dan saya Aris Prasetya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.